Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sismawati. Saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Tata Rias Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini saya akan membahas mengenai menunjukkan kapasitas sebagai seorang fasilitator pembelajaran bagi peserta didik tentang bahasan muatan teori belajar, behavioristik, dan kognitivitas. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu dong teori belajar behavioristik itu sendiri apa, dan teori belajar kognitivitas itu seperti apa, dan cara penerapannya. Nah, untuk lebih lanjut bisa lihat video. Yang pertama, dalam pembahasan teori belajar dan pembelajaran, yaitu kita akan membahas pengertian dari belajar dan pembelajaran sendiri. Yang pertama, belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dan tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak terampil menjadi terampil. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang didapatkan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat ataupun merevisi hasil belajarnya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadi. Lalu, pembelajaran merupakan suatu sistem yang membantu individu belajar dan berinteraksi dengan sumber belajar dan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas teori belajar behavioristik. Belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seorang tergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungannya. Lalu selanjutnya teori dari Edwin Gorty. Beliau berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya. Tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Teori Gorty berdasarkan alas model penggantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Lalu selanjutnya ada teori dari Ivan P. Pavlov. Mula-mula teori pengorientasian ini dikembangkan oleh Pavlov pada tahun 1927. Dia melakukan penelitian terhadap anjing. Pada saat ini, anjing diberi makanan dan lampu. Keluarlah respon anjing itu, keluarnya air liur. Demikian juga jika dalam pemberian makanan tersebut disertai dengan bel, maka air liur anjing juga akan keluar. Seperti gambar berikut. Lalu selanjutnya ada dari Edward L. Thorndike. Menurut Thorndike, salah satu pendiri aliran tingkah laku atau behavioristik, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga bisa berubah. Pikiran, perasaan, dan gerakan. Jelasnya menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, atau yang non-konkret tidak bisa diamati. Selanjutnya ada dari Carl Hull mengungkapkan konsep pokok teorinya sangat dipengaruhi oleh evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dari teori Hull, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi netral. Selanjutnya ada dari Ivan Brodus Watson, yaitu bahwa pengubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan bereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima. Menurut Watson, stimulus yang respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable. Watson mengungkapkan bagaimana perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang perlu diketahui. Seperti gambar berikut. Lalu ada dari Skinner. Skinner mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan makan tikus sebagai percobaan. Menurutnya, suatu respon sesungguhnya juga menghasilkan sejumlah konsekuensi yang nantinya mempengaruhi tingkah laku manusia. Untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas, menurut Skinner perlu memahami hubungan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya. Nah, seperti gambar berikut ini. Lalu, penerapan
teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. Selanjutnya, menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasikan pengetahuan awal peserta didik. Lalu, menguraikan materi pembelajaran, menilai bagian-bagian, meliputi topik, pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan seterusnya. Lalu menyajikan pembelajaran, lalu memberikan stimulus kepada peserta didik, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan oleh peserta didik, memberikan penguatan baik yang positif maupun yang negatif, lalu memberikan stimulus ulang terhadap peserta didik, dan mengamati dan mengkaji respon yang diberikan oleh peserta didik, memberikan penguatan, dan yang terakhir mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya pembahasan teori belajar kognitivitas. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Dalam arti luar, cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan menurut Nature 1976. Lalu, kognisi adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan atau knowledge, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Lalu menurut David Ausubel, merupakan struktur organisasi yang ada dalam ingatan seseorang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah dalam suatu unit konseptual. Lalu menurut James Piaget, proses belajar akan mengikuti tahapan-tahapan asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan seperti gambar berikut. Lalu, teori belajar kognitivistik menurut Jerome Bruner, model discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran dalam bentuk finalnya tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Lalu, menurut Robert M. Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Selanjutnya, penerapan teori belajar kognitivistik, yaitu yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru. Peserta didik dituntut berperan aktif dalam pembelajaran. Guru harus membuat pembelajaran yang menarik minat belajar peserta didik dan menantang peserta didiknya sehingga mereka bisa lebih senang dalam melakukan proses pembelajaran. Lalu yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi pusat utama bagi peserta didik. Lalu selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan pengembangan kognitif peserta didik. Materi dirancang sesuai dengan tahapan pengembangan kognitif yang harus merangsang kemampuan berpikir mereka. Lalu yang terakhir, belajar harus berpusat pada peserta didik karena peserta didik melihat sesuatu berdasarkan diri sendiri. Untuk terjadinya proses belajar harus tidak ada proses paksaan agar sifat egosentrisnya tidak terbunuh.